الوصال وصوره من العدم وقدر رزقه وعجله عليه بكأس المنون قد حكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أيها الحاضرون الكرام الأحباء والرحماء، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما في أي الحديث اتق الله حيثما كنت وعظ به السيئات الحسنات تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Syukur alhamdulillah, patut dan sepantasnya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita kekuatan melalui taufiknya, memberikan kita kesempatan untuk terus mengabdi, untuk terus mengimani, memperteguh keislaman kita. Salawat wa salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas min adh-dhulumati ila an-nur. Ayyuhal hadirun al-kiram al-akhibba wa rahmah, beberapa waktu yang lalu kita dengung-dengungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Momen itu menandai bahwa kita sudah sampai di penghujung Ramadan. Terlebih lagi hari ini sudah hari yang ketiga di bulan Syawal. Maka izinkan Khatib Al-Fakir yang baru ini menyampaikan dan mengaturkan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentunya ada beberapa hal sebagai poin yang perlu kita evaluasi dalam kontradiktif momen di akhir Ramadan yang ditenggarai dengan kita laksanakannya Idul Fitri. Momen-momen yang penting itu dikatakan sebagai kontradiktif momen karena yang beriman merasa sedih kehilangan kesempatan 1 bulan penuh di mana segala potensial hidup nilai-nilainya dilipat gandakan oleh Allah. Merasa sedih karena keberkahan-keberkahan itu mungkin tidak kita ketemukan lagi selain di bulan Ramadan. Tetapi juga merasa gembira, merasa bahagia sebagai celebration moment karena kita telah melakukan sholat Id secara berjamaah hingga dibalut dengan budaya lebaran di Indonesia. Ayyuhal hadirun al-kiram al-akhibba wa rahmah, tentu kita harus memaknai momen yang bahagia ini dengan menemukan beberapa hikmah hingga hikmah itu dapat kita representasikan dalam 11 bulan yang akan datang. Dikatakan oleh Ibnu Arabi, "Samil Idu idan li'annahu ya'udu kulla sana bi farhin mujaddad." Momen yang kemarin yang telah kita lalui, Yaumul Id, adalah ya'udu kulla sana. Momen yang regulasinya secara repetitif kita ulang terus-menerus dari tahun ke tahun, yang mungkin usianya 40 dan baliknya dari usia 10, sudah 30 kali kita menemui yang namanya Yaumul Id. Maka semestinya 30 kali pula kita mendapatkan pencerahan, menemukan banyak hikmah di balik itu. Terlebih lagi dikatakan oleh Ibnu Arabi, bi farhin mujaddad, Yaumul Id adalah kegembiraan yang terus-menerus berulang secara repetitif, bi farhin mujaddad, dengan kegembiraan yang baru. Lantas timbul pertanyaan, kemarin ketika kita saling berkumpul di tanah lapang untuk melaksanakan sholat Id di Yaumul Id, kegembiraan yang bagaimana yang kita anggap sebagai kegembiraan? Kita sedang bergembira dari hal apa hingga kita rayakan terus-menerus? Apakah ini sekedar selebrasi seperti pertandingan bola setelah kubu kita mencetak gol di salah satu gawang lawan, lantas ketika pertandingan berakhir pula kegembiraan itu? Seperti itukah kegembiraan yang sedang kita rayakan? Pertanyaan berikutnya, hikmah apa di balik kegembiraan itu sehingga dapat kita sebut sebagai kegembiraan yang penting? Apakah kita bergembira
karena di penghujung Ramadan telah mempersiapkan diri dengan berbagai macam pernak-pernik atribut kedirian kita, baju-baju yang baru, pakaian-pakaian yang mahal yang kita beli dari toko-toko besar dengan brand-brand yang ternama, ataukah karena sudah siapnya sajian dan hidangan berbagai macam kue di atas meja di setiap rumah dari pelosok desa hingga ibu kota, semuanya sama seperti itu. Kegembiraan seperti itukah yang sedang kita rasakan? Hanya sesederhana itukah kegembiraan yang sedang kita rayakan? Maka patut kiranya kita perlu kembali ke dalam diri kita masing-masing. Dimaksudkan untuk apakah hidup manusia hingga Allah memperkenankan kita melintasi waktu demi waktu, hingga Allah menyediakan perangkat hidup yang begitu banyak kepada kita untuk mengarungi waktu demi waktu. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Iqtida'us Shiratal Mustaqim, beliau mengatakan al-idu ismu lima ya'udu minal ijtima'i ala wajhin mu'tad fa huwa 'aidun imma bi'udis sanah au bi'udil usbu' au syahr. Dikatakan yaumul id karena selalu berulang terus-menerus dalam regulasi waktu, selalu kembali setiap momennya, baik pengulangan itu dalam regulasi tahunan, mingguan maupun bulanan. Maka sudah jelas dalam makalah ini bahwa id bukan hanya kemarin, id bukan hanya sebagai ujung Ramadan, id bukan hanya selebrasi yang tidak bermakna, tetapi patut kiranya Aid kita jadikan momen yang lebih representatif. Maka diperkenankannya kita hidup oleh Allah untuk mengarungi momen yang satu ke momen yang lain, dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, bulan ke tahun, dan terus menerus seperti itu. Nyatanya Allah menyampaikan dan Allah memaksudkan satu hal kepada hidup manusia. Dikatakan oleh Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Ternyata hidup kita diperlintaskan oleh Allah dari waktu ke waktu, dimaksudkan untuk menuliskan sebuah kisah. Ma qaddamu wa atharuhum dimaknai oleh Al-Mufakhras Muhammad Fuad Abdul Baqi sebagai ma yakrahuna au yathiru bainan nas au fin nafs. Setiap apa-apa yang kita tinggalkan yang mempunyai dampak antar manusia yang satu dengan manusia yang lain maupun dampak untuk diri kita sendiri. Maka pada hakikatnya setiap diri yang sudah terlanjur dibikin hidup oleh Allah Subhanahu wa taala karena kuasa Allah taala dan diperlintaskan dari momen yang satu ke momen yang lain, di setiap regulasi waktu itu adalah jiwa-jiwa yang berkesempatan untuk menggoreskan sejarah hidupnya masing-masing. Kita telah disediakan lembar-lembar kosong oleh Allah untuk kita isi setiap detik, setiap menitnya. Maka persiapkanlah hidup kita ke depan ini pasca Ramadan untuk menulis dengan tulisan yang baik, ciptakan sejarah yang baru, sejarah yang baik pula. Maka sebagai rujukan, hal kedua, apa yang dimaksudkan Allah dan diperkenankan Allah atas hidup kita selain menuliskan sejarah yang baik. Di dalam sebuah hadis Muslim 5109 disampaikan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, data yaumin fi khutbati ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari bersabda melewati mimbar khutbahnya, khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum. Beliau menyampaikan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menyampaikan kepada Nabi, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus semuanya. Khalaqtu dituliskan dalam konteks madhi bukan mudhari. Artinya kita telah ditetapkan oleh Allah sebagai makhluk yang penetapan itu jauh sebelum kita ada. Kita ini digariskan sebagai hamba. Khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum, sebagai hamba yang hunafa, yang hanif, yang lurus. Lurus bimakna al-hanif huwa mil anil dilal ilal istiqamah. Dikatakan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam Mufradat Ligharib Al-Quran,
bahwa hanif adalah kecenderungan kepada sesuatu yang benar dan menyimpang atau menyeleweng dari sesuatu yang batil, maka hakikatnya semua hamba Allah diperkenankan oleh Allah menjadi orang-orang yang baik. Itulah Rahman dan Rahimnya Allah. Maka hal ini sudah serujuk dengan Asams ayat 7 dan 8. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan jiwa serta penyempurnaan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah pun mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Dua opsionalitas hidup sebagai ujian kita. Di samping kita diperkenankan oleh Allah menuliskan sejarah hidup, dan kita diperkenankan oleh Allah menjadi orang yang hanif, di tengah jalan kita ditimpakan ujian fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha bimakna al-bayan menurut Imam Jalalain. Bayan bimakna pada dasarnya Allah telah menjelaskan yang baik itu yang bagaimana, yang fujur yang bagaimana, yang takwa yang bagaimana, melewati pengajaran-pengajaran as-sunnah maupun Quran. Maka begitu jelas ketika kita berakal dan berhati, kita lebih condong kepada takwa. Begitu pula perintah puasa selama sebulan penuh yang telah kita lalui, ujung kalimatnya adalah la'allakum tattaqun. Ada hikmah besar di balik tattaqun. Tattaqun dalam poin yang amat sangat penting yang kita rujukkan sebagai hikmah yang harus kita implementasikan ke 11 bulan itu, bahwa kita disengaja dicipta oleh Allah menjadi ibad-ibad yang hanif, dimediai oleh Allah dengan berbagai macam kemudahan untuk menuju hal yang hanif pula. Maka jika kita masih gamang, poin-poin yang repetitif itu dihadirkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala lewat salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah war ramadan ila ramadan mukaffarah. Pada dasarnya regulasi waktu, regulasi momen dari salat 5 waktu, subuh ketemu subuh lagi, Jumat ketemu Jumat lagi, Ramadan ketemu Ramadan lagi adalah mukaffar. Mukaffar adalah penghapus athar-athar bekas-bekas kita. Jika setahun yang lalu kita menuliskan nokta-nokta hitam di dalam lembar hidup kita terlalu banyak hingga menumpuk, membuat sesak dada kita sehingga dada kita jauh dari kebenaran, maka dalam Ramadan itu dihapus, sejarah yang buruk itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa Rahman dan Rahimnya Allah yang menginginkan kita menjadi hamba yang benar-benar hanif. Terlebih lagi dikatakan dalam hadis qudsi, idza shaum syahrul ramadan wa kharaju ila aidikum yaqulullah ta'ala ya malaikati kullu amilin yatlubu ujrahu anna qad ghafartu lahum fayunadi munadun ya ummat Muhammad irji'u ila manazilikum qad baddaltu sayyi'atikum hasanat. Dikatakan dalam hadis qudsi, apabila mereka berpuasa di bulan Ramadan kemudian keluar untuk merayakan hari raya Id, maka Allah pun menyampaikan kepada para malaikatnya, setiap orang yang mengerjakan kebaikan dan meminta balasannya, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa mereka. Bukan hanya mengampuni, kemudian diseru kepada umat Muhammad, ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, irji'u ila manazilikum, kembalilah pulang ke rumah setelah Id. Qad baddaltu sayyi'atikum hasanat, telah dibadal semua kejelekan keburukan sejarah hidup kita yang kelam, dibadal digantikan hasanat. Bukan hanya dihapus, tapi diganti. Artinya lembar yang semula kosong kita isi dengan nokta hitam, dihapus oleh Allah dan ditimpakan kebaikan. Sekali lagi betapa Rahman dan Rahimnya Allah. Maka oleh karenanya Khatib sekali lagi menyampaikan hikmah yang benar-benar besar ini. Mari kita terapkan, kita implementasikan dalam regulasi momen berikutnya, ke 11 bulan berikutnya. Karena yang dimaksudkan sebagai takwa, sebagai ujung dari perintah Ramadan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Setelah Allah memerintahkan puasa dengan ujung takwa, setelah Allah menghapuskan segala keburukan kita menjadi al-hasanah, ada satu rahasia besar yang dimaksudkan oleh Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah ingin membersamai makhluknya. Allah ingin berromantika secara harmonis dengan kita, para ibadnya. Sidang jamaah Jumat rahimani rahimakumullah, betapa tidak gembiranya kita ingin dibersamai oleh Allah, ingin didekati oleh Allah, yang dikatakan dalam surat Al-An'am, qul liman ma fis samawati wal ardi qulillah kataba ala nafsihi rahmah. Qul katakanlah Muhammad,
liman ma fis samawati wal ardi, kepunyaan siapakah yang ada di langit dan di bumi? Lillah, qul lillah, katakanlah Muhammad, semua itu kepunyaan Allah. Artinya kita yang sedang hidup dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus hidup mengarungi regulasi momen ini yang ada di bawah kolong langit dan di atas bumi ini, kita kepunyaan Allah. Cara Jawane, kawula kabeh, awakmu iku wekku, kilo wekku, awakmu iku wekku, bakal tak jaga awakmu. Wekku dudu weke sapa-sapa. Allah juga menetapkan sifatnya, kata ba'ala nafsihir rahmah. Allah telah menetapkan sifat atas dirinya sendiri sebagai ar-Rahman. Maka semua momen yang telah kita arungi adalah bentuk rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ayyuhal hadirun al-kiram al-ahibba war rahama. Sepindah malih khatib mengingatkan, mari hikmah yang begitu besar ini kita implementasikan dalam hidup selama 11 bulan ke depan, dan bukan hanya 11 bulan tapi terus menerus. Ajak diri kita, pikiran kita, hati kita, anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, ikhwah sesama muslim kita untuk terus menerus membuka lembaran hidupnya dan menulis, menggoreskan kisah-kisah hidup yang bermanfaat, yang baik. Kula menawi kepanggih kali Abah Yai Shotib setiap hari ketika bertemu kali Yai Shotib niku diemutaken, wong urip kudu gawe cerita sing apik ya Mas, kudu gawe cerita sing apik-apik. Begitu pesan beliau yang terus terngiang dalam kepala saya. Maka ciptakan sejarah yang baik untuk diri kita, keluarga kita maupun masyarakat kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat waghfir lana warhamna wa alhiqna fir rafiqil a'la wa hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa tsabbit qulubana 'ala ta'atik wahdina shiratal mustaqim shiratal anbiya wal mursalin shiratal ulama was sholihin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ftahna al khair kullu mughlaq walhamdulillahi rabbil alamin wa la takrullah.